Jadi distribusi normal ini adalah bentuk distribusi peluang untuk data dengan variabel yang kontinu yang salah satu modelnya adalah bentuk distribusi normal. Ini akan kita pelajari. Nah, distribusi normal itu dapat dilihat grafiknya seperti ini. Jadi dia membentuk seperti gundukan yang simetris antara bentuk yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini adalah titik tengahnya. Ini adalah titik tengahnya. Dan ini terus ke kanan sampai tak hingga. Dan ini juga ke kiri terus sampai negatif tak hingga. Kurva ini dikenal dengan nama kurva normal atau kurva yang berbentuk lonceng. Persamaan dari kurva tersebut dinamakan fungsi distribusi normal yang disebut juga sebagai distribusi Gauss karena idenya berasal dari Carl Friedrich Gauss namanya. Sama dengan fungsi distribusi peluang untuk variabel kontinu yang kita pelajari kemarin. Di sini juga kita akan menghitung berapa peluang dari sebuah data yang diasumsikan berdistribusi normal. Mungkin ada yang bertanya, distribusi normal itu apa sih? Jadi sederhananya mungkin seperti ini, kalau saya ambil kasus di kelas-kelas yang umum itu, kalau dari sisi kecerdasan, di dalam satu kelas yang terdistribusi normal, biasanya ada orang yang pintar sekali tapi jumlahnya tidak banyak. Ini yang ada di sebelah kanan kalau digambarkan lewat kurva ini, sebelah kanan. Ada orang yang belum pintar, ya di bawah rata-rata lah kemampuannya, itu juga tidak banyak. Yang kebanyakan itu adalah orang-orang yang kemampuannya standar, rata, tidak pintar sekali, tidak berada dalam level jenius, dan juga tidak berada dalam level ya di bawah sekali. Dia berada di pertengahan, dikasih tahu alhamdulillah paham, tapi sebentar-sebentar hilang. Sehingga ketika ada kelas misalnya yang semuanya atau sebagian besarnya berada dalam kondisi kemampuan akademik yang kurang bagus, berarti tidak memenuhi keadaan normal. Contoh yang lain di klub-klub sepak bola yang kaya raya itu biasanya diisi dengan pemain-pemain yang hebat. Jika dia diasumsikan berdistribusi normal, maka ada beberapa pemain itu yang memang sangat diandalkan dan tidak tergantikan biasanya dalam klub tersebut. Dia diganti kalau memang dia cedera. Dia kemampuannya luar biasa di atas rata-rata. Ada juga yang berposisi sebagai cadangan total, sangat-sangat jarang dimainkan karena kemampuannya yang ternyata tidak sesuai dengan harapannya. Yang kebanyakan itu adalah yang bermain normal, kadang main, kadang tidak. Diganti sesuai dengan kebutuhan tim. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Nah, pertanyaannya bagaimana model fungsi dari distribusi normal? Jadi di pertemuan kita sebelumnya kita mengenal fungsi-fungsi yang kita bangun sendiri. Nah, kalau distribusi normal itu sudah memiliki fungsi tersendiri. Fungsinya dituliskan seperti ini. Fx sama dengan peluang variabel acak X dengan nilai X itu sama dengan 1 per sigma dikali akar 2 pi E berpangkat negatif 1/2 X dikurang mu dibagi dengan sigma berpangkat 2 dengan nilai X mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Apa ini sigma? Sigma ini adalah simpangan baku. Kemudian pi, ya seperti nilai pi yang kita kenal 3,14. E bilangan Euler yang nilainya 2,72 sekian. Kemudian mu itu adalah nilai rata-rata. Artinya apa? Dengan munculnya fungsi ini, ketika kita ingin mencari peluang dari sebuah fungsi yang berdistribusi normal, maka kita harus menggunakan integral dengan fungsi seperti ini. Fungsi seperti ini. Berarti integralnya adalah batasnya negatif tak hingga sampai tak hingga dengan fungsi seperti ini, dx. Sama dengan berapa? Itulah peluangnya.
Nah, tentu ini akan sangat menyulitkan buat kita karena ada nilai fungsi eksponen di sini. Fungsi perpangkatan yang bilangan dasarnya adalah bilangan Euler, bilangan E. Jadi itu akan sangat-sangat susah. Secara matematis, fungsi yang berdistribusi normal itu adalah rata-ratanya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1. Nah, jika kita anggap X dikurang mu dibagi dengan sigma, itu adalah Z, kita misalkan sebagai Z, maka fungsinya berubah menjadi Fx sama dengan ada sigma di sini, sigma akar 2pi E berpangkat negatif 1/2 Z pangkat 2. Jika diintegralkan, berarti integral dari negatif tahingga sampai tahingga, fungsi ini ada sigma di sini, dz. Nah, itu sama dengan berapa. Dan itu pun tetap kembali akan sangat sulit. Ya, masih sangat sulit untuk kita cari karena lagi-lagi masih ada fungsi eksponen di sini. Fungsi biasa saja kadang-kadang ada kekeliruan di dalamnya. Nah, oleh karenanya nanti pada saat kita mencari, nah ini dituliskan seperti ini penjelasan saya tadi. Jika dia adalah memenuhi fungsi peluang, integral negatif tahingga sampai tahingga E pangkat negatif 1/2 Z pangkat 2 dz sama dengan 1 jika dia adalah fungsi peluang. Nah, tentu akan sangat sulit jika kita harus menggunakan rumus ini untuk mencari peluang dari sebuah sebuah variabel, sebuah nilai yang kita cari dalam data-data yang berasal dari data yang berdistribusi normal. Maka kita akan mempermudah jalan dengan mencoba melakukannya step by step. Jadi langkah-langkahnya itu kita mengikuti satu, kita lihat dulu di soal ada namanya nilai umum ya, data umum, biasa juga disebut nilai awal atau data mentah ya. Nah, untuk data yang berdistribusi normal, setelah ini ubah dulu menjadi Z. Jadi langkah pertama yang kita tentukan adalah cari dulu nilai X. Setelah itu, untuk menyelesaikan peluang dari distribusi normal tadi, kita ubah dulu nilai X menjadi nilai Z. Bagaimana caranya mengubah? Kita menggunakan rumus tadi. Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Atau ada juga rumus lain, X dikurang X bar dibagi dengan S. Mu dan X bar ini adalah rata-rata. Tapi X bar itu adalah rata-rata untuk data yang berasal dari sampel, sementara mu adalah nilai rata-rata yang berasal dari sebuah populasi. Tapi maknanya semua adalah rata-rata. Sama dengan sigma, dengan S, dua-duanya adalah simpangan baku. Ya. Simpangan baku biasa juga disebut standar deviasi. Ini adalah rata. Ketika nilai X berubah menjadi nilai Z, maka nilai Z ini disebut sebagai nilai baku. Ada juga yang menyebut sebagai nilai standar. Nah, setelah kita sudah sampai nilai Z, kita masuk di langkah yang ketiga. Dari nilai Z, kita ubah menjadi nilai P. Nilai P ini ada dua cara yang kita pakai.
Yang pertama menggunakan integral. Integral apa yang diintegralkan? Ya, rumus tadi, yang ini. Ya, nilai ini yang diintegralkan berapapun hasilnya, itulah nilai peluangnya. Jadi tuliskan seperti ini, P, Z kecil sama dengan Z, negatif hingga sampai hingga Z, dan seterusnya. Nah, karena ini masih sangat kelihatan rumit, maka kita menggunakan alat bantu. Alat bantu yaitu tabel. Nah, beginilah garis besar apa yang akan kita lakukan di distribusi normal. Satu, mengidentifikasi nilai X. Setelah dapat nilai X atau nilai umumnya atau nilai mentahnya atau nilai awalnya, kita ubah dulu menjadi nilai Z dengan menggunakan rumus ini. Ya. Setelah itu, kita menghitung peluang dengan menggunakan integral atau tabel. Saya ulangi, integral atau tabel. Tapi ini tidak akan kita lakukan karena akan sangat rumit. Yang kita lakukan nanti adalah menggunakan tabel. Nah, pada hari ini insya Allah kita hanya akan mencoba berlatih bagaimana caranya mengubah nilai X menjadi nilai Z. Oke. Kita berikan contoh. Diketahui rata-rata dari sebuah data adalah 20 dengan misalnya simpangan baku sama dengan 4. Hitunglah nilai baku dari misalnya bagian A, X sama dengan 16. Bagian B, X sama dengan 27. Bagian C, X sama dengan 10. Kita coba jawab bagian A. Nah, dari soal kita ketahui bahwa rata-rata dari sebuah data adalah 20. Ya. Nah, di sini kita identifikasi rata-rata simbolnya adalah mu atau X bar. Yang mana kita pakai terserah. Ya, saya di sini gunakan X bar. Jadi dari soal kita ketahui X bar itu sama dengan 20. Kemudian simpangan baku. Simpangan bakunya disimbolkan dengan S atau sigma. Kalau kita menggunakan X bar di sini, maka kita gunakan X. Kalau kita menggunakan mu, kita menggunakan sigma. Simpang bakunya dari soal kita dapatkan nilai 4. Nah, yang mana nilai mentahnya? Yang ini. Karena ini kita ubah, kita transformasi menjadi nilai baku. Nilai baku dalam hal ini adalah Z. Yang ditanyakan adalah Z sama dengan berapa. Untuk soal bagian A, X-nya sama dengan 16. Berarti X bar, X-nya sama dengan, bukan X ini, Z sama dengan X dikurang X bar dibagi dengan S. X-nya adalah 16 kurang 20 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 16 kurang negatif 20, 16 kurang 20 negatif 4, bagi 4 hasilnya adalah negatif 1. Misalkan 2 angka di belakang koma. Negatif 1,00. Berarti nilai Z-nya adalah negatif 1,00. Nilainya negatif, tidak apa-apa. Nah, kemudian kita coba bagian B dengan kasus yang sama, X barnya 20, X-nya sama dengan 4, Z-nya berapa? Untuk bagian B-nya, X-nya sama dengan 27, maka Z sama dengan X dikurang X bar dibagi dengan S, maka hasilnya sama dengan 27 kurang 20
dibagi dengan 4, hasilnya adalah 7/4 sama dengan 1,75. Untuk bagian C, silahkan mencoba. Kita dapatkan Z-nya sama dengan, jika X-nya sama dengan 10, kita dapatkan Z sama dengan negatif 2,5. Coba dihitung apakah betul hasilnya seperti ini. Ini bisa dibolak-balik, misalnya ada soal yang diketahui adalah simpangan baku, diketahui adalah nilai bakunya atau nilai standarnya, atau nilai rata-ratanya juga diketahui, yang ditanyakan berapa nilai umumnya gitu, nilai mentahnya. Jadi itu dari rumus ini yang dibolak-balik. Kadang-kadang ini yang ditanyakan, kadang-kadang ini yang ditanyakan, kadang-kadang ini ditanyakan, dan seterusnya. Ini saja dibolak-balik. Demikian untuk hari ini.